Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam menyambut bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi ini tentu sangat berbeda dibanding tarhib Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Karena tarhib Ramadan tahun ini di tengah-tengah wabah virus corona COVID-19, di mana virus ini telah menjadi pandemi dan menyebar ke berbagai negara, datang dengan tiba-tiba, cepat dan tak terduga. Perlu kiranya kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bahan tafakur dengan musibah yang melanda saat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita, mestinya kita harus sadar dan ingat bahwa musibah ini terjadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah, ini mesti kita imani sepenuh hati. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas kuasa kudrah iradah Allah, atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah ini terjadi menjadi bahan tazkirah dan bahan tafakur sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Bagi orang yang beriman kepada Allah, tentu harus memiliki sikap yang benar dan keyakinan yang penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Sehingga dengan musibah ini kita mesti tafakur. Apakah musibah ini berupa ujian? Atau musibah ini adalah merupakan peringatan dari Allah, atau musibah ini adalah merupakan azab. Musibah sebagai ujian, tentu kita mesti paham bahwa ujian itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allah walladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi dengan ujian ini tentu Allah akan memfilter, akan menyaring kembali mana yang benar-benar imannya dan mana-mana orang-orang yang dusta dengan keimanannya. Musibah itu juga bisa jadi sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman karena kelalaian terhadap syariah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum
ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Atau bisa jadi musibah itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syam ayat 14, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tangan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, setelah tafakur dengan 3 poin dalam bentuk musibah tadi, kemudian faqina adzabannar, berlindung dari api neraka. Kita harus sadar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah peringatan. Sudah terlalu banyak pengingkaran yang terjadi di muka bumi Allah ini. Maka mau tidak mau, kita juga terkena. Bisa jadi musibah ini karena kita juga tidak melakukan apa-apa. Tapi mudah-mudahan sekalipun terjadi pada kita, ini benar-benar peringatan dan ujian, bukan azab. Astagfirullahaladzim. Namun demikian, kita mesti waspada bahwa musibah ini tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fisnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Maka perlu kiranya kita punya sikap yang benar dengan musibah yang terjadi saat ini. Yaitu kita sempurnakan tawakal dan besarkan takwa. Tawakal tidak akan sempurna jika takwa tidak sebesar-besarnya. Takwa akan sebesar-besarnya jika hidup berdasarkan kitabullah dan sunatullah. Dengan kitabullah, kita berakidah, berkeyakinan bahwa semuanya ini dari Allah dan bersyariat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan sunatullah, kita hormati hukum Allah di alam ini, termasuk menghadapi wabah corona. Bagaimana pencegahan dan penindakan, maka ikutilah yang ahli di dalam bidang ini. Setelah itu, sempurnakanlah tawakal ilallah, berserah diri kepada Allah. Yakni apapun yang terjadi adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan termilikinya sikap yang benar tadi, mudah-mudahan menjadi modal bagi kita semuanya di dalam rangka melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini. Sehingga saum kita menjadi momen bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan Ramadan tahun ini dijadikan sebagai bahan untuk senantiasa tidak lalai dalam melaksanakan syariah-syariah Allah. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardi. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah. Yang ketiga, dijadikan Ramadan kali ini menjadi bahan taubat kita atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa
yang telah kita perbuat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa orang yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah ampuni segala dosa-dosa sebelumnya. Dengan demikian, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai kepada Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan khusyuk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadana li wa salimhu minni mutaqabbala. Ya Allah ya Rabbana, keluarkanlah kami ya Allah dari musibah-musibah ini ya Allah dengan cara yang baik ya Allah, dan masukkanlah kami ya Allah kepada kebaikan dengan cara yang baik pula ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah untuk Ramadan ini, dan selamatkanlah Ramadan untuk kami ya Allah, dan terimalah ya Allah segala amal bakti suci kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.